Timnas Indonesia versus Australia, Socceroos ketiban sial, Garuda Auto menang di GBK nih. Ya, pelatih China berani-beraninya meremehkan Timnas Indonesia, dianggap bukan pesaing berarti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, AFC bedah kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. 7 hal jadi kekuatan utama. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, cedera yang melanda timnas Australia semakin parah menjelang dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Australia akan membuka grup C melawan Bahrain pada 5 September dan 5 hari kemudian menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun striker mereka yaitu Apostolos Thanatophilopoulos kemungkinan absen setelah cedera ketika membela Motherwell FC di Liga Utama Skotlandia. Jadi menurut pelatih Motherwell yang bernama Stuart Kettlewell, cedera pada bagian atas kakinya nampak serius dan perlu dievaluasi lebih lanjut. Cedera ini membuat Apostolos Thanatophilopoulos terancam absen untuk membela timnas Australia jika proses pemulihannya tidak berjalan dengan lancar. Ya, Thanatophilopoulos bergabung dengan Motherwell FC pada akhir bulan lalu setelah meninggalkan Newcastle Jets untuk memperkuat tim nasional. Kompetisi A-League baru dimulai pada Oktober 2024 dan jika tidak pindah, ia merasa posisinya di timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Indonesia pada September 2024 bisa terancam. Ya, sejak bergabung dengan Motherwell, Thanatophilopoulos sudah tampil sebanyak 2 kali, termasuk saat kalah 0-2 dari Rangers. Selain Apostolos Thanatophilopoulos, 2 bek yang bernama Jordi Bosz dan Ryan Strain juga mengalami cedera hamstring. Ya, Bosz diragukan bisa tampil melawan Bahrain dan Indonesia, sementara Strain dipastikan absen. Cedera ketiga pemain ini menjadi pukulan berat bagi pelatih Graham Arnold, terutama dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang tinggal 3 pekan lagi. Socceroos tergabung di grup C bersama China, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Pelatih China Branko Ivankovic menganggap timnas Indonesia bukan ancaman di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Di atas kertas, Jepang, Australia, dan Arab Saudi memang diprediksi akan saling sikut untuk mendapatkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain memiliki ranking FIFA tertinggi di antara kontestan lainnya, ketiga negara ini juga merupakan peserta Piala Dunia 2022 silam. Bahkan Arab Saudi memberikan kejutan pada saat mengalahkan Argentina di laga pertama dengan skor 2-1. Ivankovic pun mengungkapkan lawan paling berat yang akan dihadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Jepang. Oh ya, Jepang tentu saja adalah lawan tradisional kami, kata Ivankovic. Ya, sepanjang karirnya, pelatih asal Kroasia tersebut total sudah bertemu dengan Jepang sebanyak 5 pertandingan. Dalam 5 pertandingan tersebut, dia mencatatkan 2 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kali kekalahan. Saya mengenal Jepang dengan sangat baik karena saya adalah pelatih di Oman dan kami memainkan pertandingan kualifikasi dengan mereka dan kami mengalahkan mereka di Jepang, ujarnya. Juru taktik berusia 70 tahun ini juga menyoroti soal banyak pemain Jepang yang berkarir di Eropa. Mereka ini punya lebih dari 20 pemain, tidak hanya di Eropa tetapi juga di 5 liga teratas, ungkapnya. Saya menonton pertandingan melawan Kroasia di perempat final Piala Dunia FIFA di Qatar dan mereka hanya kalah dalam adu penalti saja. Ya, selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sementara Bahrain dan timnas Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar tim yang harus diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa ya, sama seperti Australia dan Saudi. Tetapi sepak bola adalah sepak bola. Bola itu kan bulat, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di lapangan, ungkapnya. Ya, pertandingan antara timnas Indonesia melawan China akan berlangsung pada 15 Oktober 2024 dan 5 Juni 2025. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang solid selama Piala Asia 2023 lalu. Setelah lama absen dari turnamen tersebut, skuad Garuda lolos dari babak fase grup.
Ini cukup jadi prestasi karena Indonesia tampil dengan gagah sejak awal turnamen. Sinteyong juga dengan optimisme tinggi membawa tim yang banyak diisi pemain muda menjadi sosok petarung. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan analisa lengkap untuk semua kontestan turnamen. Indonesia mendapatkan beberapa respon positif dari cara mereka bermain. Memimpin salah satu tim termuda di turnamen, Garuda membawa permainan ke lawan-lawan yang lebih terkenal di bawah asuhan Sinteyong. Dan mereka berhasil lolos ke babak kualifikasi ke babak sistem gugur. Buka laporan dari AFC. Ya, winger cepat Indonesia menjadi kekuatan utama skuad Garuda. Selain itu, kejelian Sinteyong dalam perubahan formasi saat menyerang dan bertahan berjalan dengan cukup baik. Variasi dari 1-3-4-3 dengan transisi ke 1-5-4-1 di lini tengah. Serangan vertikal cepat dengan 6 pemain seperti para penyerang berlari ke ruang kosong di belakang pertahanan. Hubungan yang dinamis antara para pemain sayap dan para bek sayap sangat saling tumpang tindih ya, lanjut AFC. Ya, meski melawan tim yang kuat, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mampu menunjukkan mental petarung. Mereka juga cukup percaya diri saat menguasai bola dan bisa memberikan tekanan kepada lawan. Struktur yang kompak dan terorganisir dengan baik di semua lini, baik saat menyerang ataupun bertahan. Tekanan yang intens terhadap bola setelah kehilangan penguasaan bola, kolektif yang sporadis, tekanan tinggi. Dan di sektor pertahanan, back squad Garuda juga tampil dominan. Ya, seperti diketahui trio Sandy Welos, Jordi Amat, dan Elkan Bagat bermain solid menjaga ancaman dari gawang Hernando Ari. Dan dari keseluruhan, semangat juang Indonesia juga mendapatkan apresiasi. Apalagi Shin sudah membangun fondasi tim selama ini sebelum menemukan racikan terbaiknya yang bisa dibilang cukup sukses di Piala Asia lalu. Penandaan yang ketat oleh 5 pemain belakang ini mendorong keluar untuk mengontrol kantong-kantong antara lini. Tim yang bergerak atletis dengan tempo tinggi, etos kerja dan semangat. Pungkas laporan tersebut. Ya, variasi pada 1-3-4-3 dengan transisi ke blok pertahanan lini tengah dengan 1-5-4-1. Serangan vertikal cepat dengan 6 pemain seperti penyerang yang berlari cepat ke ruang di belakang pertahanan, hubungan dinamis antara pemain sayap dan bek sayap yang tumpang tindih, struktur yang kompak dan terorganisasi dengan baik di semua awal permainan dalam serangan dan pertahanan. Ya, tekanan intens pada bola setelah kehilangan penguasaan bola, kemudian tekanan kolektif tinggi yang sporadis. Lalu penjagaan ketat oleh 5 bek mendorong keluar untuk mengendalikan ruang di antara garis. Tim yang atletis dan mobile dengan tempo, etos kerja, dan juga semangat yang tinggi. Dan itulah 7 hal yang menjadi kekuatan utama dari skuad Garuda menurut AFC.